Pernahkah kalian melihat ngat yang warna kulitnya seperti kulit kayu? Atau kepala jerapah sangat panjang, tetapi kepala kuda sangat pendek? Jawabannya terletak pada salah satu fenomena paling menakjubkan di alam semesta, yaitu evolusi. Secara ilmiah, evolusi bukan sekedar perubahan yang sering kita dengar. Evolusi adalah perubahan frekuensi alel dalam suatu populasi dari generasi ke generasi. Bayangkan seperti playlist musik favorit yang terus-menerus berubah komposisinya. Lagu-lagu lama berkurang popularitasnya, lagu baru muncul dan menjadi hits. Dan tahukah kalian, ada 6 kekuatan dahsyat yang menggerakkan evolusi ini. Pertama, seleksi alam yang menentukan siapa yang bertahan atau yang berkuasa. Kedua, mutasi yang menciptakan kebaruan. Ketiga, aliran gen melalui migrasi. Keempat, pergeseran genetik yang tak terduga. Kelima, pola perkawinan yang selektif. Dan keenam, rekombinasi genetik yang mengacak kartu kehidupan. Nah, dari keenam tadi, ada satu yang paling dramatis, seleksi alam. Charles Darwin menyebutnya survival of the fittest. Tapi, jangan salah paham dulu. Fittest di sini bukan berarti yang paling kuat, yang paling sehat, atau yang paling estetik lah. Melainkan yang paling pas dengan lingkungannya. Seperti kunci dan gembok. Kunci yang tepat akan membuka pintu kehidupan. Bayangkan populasi kupu-kupu dengan berbagai warna sayap di hutan yang gelap. Warna gelap? Ya tentu selamat. Alhamdulillah mereka seperti ninja yang tak terlihat oleh predator. Yang warna terang? Itu kayak pakai jaket neon kalau misalkan keluar di malam hari. Inilah seleksi alam bekerja. Variasi genetik menciptakan perbedaan kemampuan bertahan hidup. Yang cocok bertahan dan bereproduksi, yang tidak cocok, well, mereka menjadi sejarah. Jam? Mungkin. Efektif? Sangat. Tapi tunggu dulu. Evolusi ini terjadi di mana sih? Siapa pemainnya? Populasi adalah panggung di mana drama evolusi berlangsung. Populasi adalah sekelompok organisme spesies yang sama, yang hidup di tempat yang sama dan waktu yang sama, dan yang terpenting, bisa saling ngobrol genetik alias kawin. Kenapa populasi begitu penting? Karena evolusi tidak terjadi pada individu. Seekor burung tidak berevolusi sendirian. Evolusi terjadi ketika komposisi genetik seluruh populasi berubah dari generasi ke generasi. Konsep spesies biologis mendefinisikan spesies adalah populasi yang bisa kawin dan menghasilkan keturunan yang fertil. Kuda dan keledai bisa kawin, menghasilkan mule atau bagal, bahasa Indonesianya. Tapi bagal, mandul. Makanya kuda dan keledai adalah spesies berbeda, seperti dua aplikasi yang tidak kompatibel. Sekarang dalam setiap populasi tersimpan sebuah harta karun yang disebut gene pool atau tungkang gen. Kumpulan semua alel yang ada dalam populasi itu. Bayangkan lungkang gen ini atau gene pool seperti palet cat seniman dengan berbagai warna. Evolusi adalah si seniman yang terus mengubah proporsi warna-warna ini. Seleksi alam. Dia adalah kuas yang paling berpengaruh dalam melukis ulang masterpiece kehidupan. Tapi pertanyaan besarnya adalah bagaimana tepatnya mekanisme seleksi alam bekerja? Apakah ada jenis-jenis seleksi alam yang berbeda? Dan yang paling menarik, bagaimana kita bisa melihat seleksi alam beraksi di dunia nyata? Bersiaplah untuk terpukau. Karena pembicara selanjutnya akan membongkar rahasia mekanisme seleksi alam yang akan mengubah cara kalian melihat setiap makhluk hidup di sekitar kita. Percaya deh, trust me. Setelah ini, kalian tidak akan pernah melihat dunia dengan cara yang sama lagi. Wah,
Kalian sudah penasaran kan bagaimana seleksi alam benar-benar bekerja? Baiklah, mari kita bongkar rahasianya. Tadi sudah disebutkan tentang gen pool, harta karun genetik dalam populasi. Sekarang, mari kita buka kotak harta karun ini lebih dalam. Kenapa keragaman gen pool sangat penting? Karena ini adalah asuransi jiwa populasi. Semakin beragam gen pool, semakin siap populasi menghadapi perubahan lingkungan yang tak terduga. Seperti memiliki banyak kunci cadangan. Kalau satu tidak cocok, masih ada yang lain. Gen pool adalah keseluruhan alel yang ada dalam suatu populasi. Bayangkan populasi manusia dengan gen warna mata. Ada alel B besar untuk mata coklat dan alel B kecil untuk mata biru. Dalam gen pool populasi tersebut, mungkin 70% adalah alel B besar dan 30% adalah alel B kecil. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana seleksi alam memilih alel mana yang akan bertahan dalam gen pool ini? Seleksi alam bekerja melalui 3 komponen utama yang saling berkaitan, seperti mesin yang sempurna. Kedua, tekanan seleksi. Ini adalah juri yang menentukan siapa pemenangnya. Variasi ini muncul dari 3 sumber utama. Mutasi yang menciptakan alel baru seperti resep rahasia, rekombinasi genetik saat bereproduksi yang mengacak ulang kartu genetik, dan aliran gen dari populasi lain yang membawa resep baru. Pertama, variasi genetik. Ini adalah bahan mentah evolusi. Bayangkan pabrik roti mereproduksi roti dengan berbagai bentuk, ukuran, dan rasa. Tekanan seleksi datang dari lingkungan. Predator yang ganas seperti hakim yang ketat, ketersediaan makanan yang terbatas seperti kompetisi talent show, perubahan iklim yang ekstrim, atau persaingan untuk mendapatkan pasangan. Semua faktor ini menguji setiap individu. Individu dengan sifat menguntungkan, seperti pemegang tiket VIP. Mereka memiliki probabilitas lebih tinggi untuk bertahan hidup, mencari pasangan, dan bereproduksi. Sementara yang kurang beruntung, mereka tidak lolos ke babak selanjutnya. Ketiga, diferensiasi reproduksi. Inilah klimaksnya. Survival of the fittest bukan berarti yang paling kuat, tapi yang cocok dengan tantangan lingkungan. Jadi bagaimana ketiga komponen ini bekerja bersama? Seperti orkestra yang harmonis. Alel-alel menguntungkan akan lebih sering diwariskan ke generasi berikutnya, karena pembawanya lebih sukses bereproduksi. Generasi demi generasi, frekuensi alel menguntungkan naik dan yang merugikan turun. Gen pool berubah dan voila, evolusi terjadi. Tapi kalian tahu apa yang paling menakjubkan? Semua teori ini bukan hanya dari buku teks. Ini benar-benar terjadi di dunia nyata dengan cara yang spektakuler. Siap untuk melihat seleksi alam beraksi? Pembicara selanjutnya akan membawa kalian menuju perjalanan yang menakjubkan, melihat contoh-contoh nyata dari seleksi alam yang akan membuat kalian terkagum-kagum. Mulai dari ngengat yang berubah warna dalam hitungan dekade, prepare to be amazed. Kalian mau melihat seleksi alam yang bereaksi langsung di depan mata. Bersiaplah untuk cerita yang bakal bikin kalian melongo. Kenalan sama bintang evolusi, Biston Betularia, atau yang biasa kita sebut dengan ngengat lada. Ini bukan dongeng loh, tapi kisah nyata yang disaksikan langsung oleh para ilmuwan waktu revolusi industri Inggris abad ke-19. Bayangkan dua karakter utama dalam drama ini. Ngengat berwarna cerah dengan bintik hitam seperti taburan lada, makanya disebut dengan peppered moth. Dan ngengat hitam pekat yang disebut melodic form. Dua warna, satu spesies tapi nasib yang berbeda. Apa yang terjadi selanjutnya bakal membuktikan betapa dahsyatnya kekuatan seleksi alam. Mari kita time travel ke Inggris sebelum tahun 1800-an. Bayangin hutan yang masih bersih banget, pohon-pohon tertutup lumut berwarna terang keabu-abuan yang cantik.
Di dunia ini, ngengat cerah adalah master kamuflase. Mereka hinggap di batang pohon yang berlumut. Mereka hilang kayak ninja. Warna mereka cocok banget sama lumut terang. Sedangkan ngengat hitam, kasihan banget mereka. Mereka kayak pakai jas hitam di pesta baju putih. Burung-burung pemangsa dengan mudah menemukan ngengat hitam yang kontras dengan background terang. Akibatnya, ngengat hitam jadi happy meal untuk burung. Hasil akhirnya bisa ditebak. Dalam genpol, populasi frekuensi alel untuk warna cerah mendominasi sekitar 98%, sedangkan alel warna gelap cuma 2%. Ngengat terang jadi penguasa di dunia. Tapi kemudian revolusi industri dimulai, pabrik-pabrik bermunculan, cerobong asap mengepul, batu bara dibakar secara besar-besaran. Plot twist yang epic banget, asap hitam dan jelaga dari pabrik mulai membunuh lumut-lumut cantik di pohon. Batang pohon yang dulu terang kini berubah menjadi hitam legam kayak papan tulis. Tiba-tiba keadaan jadi terbalik total. Ngengat hitam yang dulu jadi target empuk, sekarang jadi ninja tak terlihat. Mereka menyatu sempurna sama batang pohon yang gelap. Sebaliknya, ngengat cerah yang dulu jago berkamuflase, sekarang kayak lampu neon di malam hari. Dalam hitungan dekade, drama ini berubah menjadi 180 derajat. Populasi ngengat hitam melonjak drastis, sedangkan ngengat cerah menurun tajam. Genpol berubah, frekuensi alel naik dari 2% menjadi lebih dari 90% di area industri. Seleksi alam langsung bereaksi. Tapi ceritanya belum selesai. Fast forward ke abad 20, ketika manusia mulai sadar dampak polusi dan nerapin regulasi lingkungan yang lebih ketat. Dan comeback seperti story terbaik. Ngengat cerah kembali memiliki adventures mereka. Populasi ngengat cerah mulai tercover, sementara ngengat hitam kembali menurun. It's like watching evolution in reverse. Inilah bukti spektakuler bahwa seleksi alam itu dinamis dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Lingkungan berubah, tekanan seleksi berubah, evolusi mengikuti. Ini bukan jalan satu arah, tapi kayak dance antar organisme dan lingkungannya. Dari ngengat kecil ini, kita belajar pelajaran besar. Evolusi bukan cuma tentang teori di buku, tapi realitas yang terjadi di sekitar kita setiap hari. Setiap perubahan lingkungan adalah kesempatan bagi alam untuk nunjukin kreativitasnya. Alam nggak pernah berhenti berevolusi, dan pemahaman kita juga harus terus berkembang. Nah, tadi kita sudah dengar cerita mengenai ngengat. Sekarang kita bakalan bahas salah satu misteri evolusi paling terkenal, yaitu jerapah dengan leher panjangnya. Coba bayangkan jutaan tahun yang lalu di savana Afrika. Nenek moyang jerapah itu sangat berbeda dengan jerapah zaman sekarang. Mereka memiliki ukuran leher yang berbeda-beda. Ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjang. Seperti keluarga besar dengan tinggi yang berbeda-beda. Tetapi di savana Afrika itu keras guys. Persaingan makanan terjadi di mana-mana. Rerumputan di bagian bawah itu diperebutkan oleh zebra, kerbau, dan juga hewan yang lainnya. Sedangkan di daunan yang ada di pohon akasia tinggi itu menggantung seperti treasure yang sulit dijangkau. Nah, disinilah plot twistnya. Jerapah dengan leher yang panjang itu memiliki keuntungan yang sangat besar. Mereka bisa mendapatkan makanan yang tidak bisa didapatkan oleh kompetitor lain. Seperti punya kunci VIP ke makanan yang premium. Nah, selanjutnya, persaingan pun terjadi. Jerapah dengan leher yang panjang itu memiliki nutrisi yang lebih baik, lebih sehat, dan tentunya mereka lebih sukses dalam bereproduksi. Mereka bisa merawat anak-anak mereka dengan lebih baik karena tidak kekurangan makanan. And voila, jerapah modern atau spesies giraffe yang kita ketahui sekarang, yang lehernya bisa mencapai 6 meter, itu merupakan hasil masterpiece dari seleksi alam yang telah terjadi jutaan tahun. Jadi, leher panjang itu bukanlah sebuah kebetulan, tetapi itu merupakan hasil adaptasi yang perfect untuk lingkungan savana. Nah, dari dua contoh tadi, yaitu ngengat dan juga jerapah, kita bisa melihat nih pola yang sama. Jadi, ada beberapa prinsip fundamental seleksi alam yang selalu berulang. Yang pertama, yaitu variasi alami, di mana setiap populasi itu pasti memiliki keragaman genetik. Yang kedua adalah persaingan dan tekanan lingkungan yang menyebabkan challenge. Yang ketiga yaitu keuntungan selektif, di mana ada beberapa sifat yang lebih menguntungkan dari yang lain. Yang keempat adalah perubahan jimpol, di mana frekuensi alel yang menguntungkan itu bakalan meningkat, sedangkan yang dirugikan itu bakalan menurun. Dan yang terakhir dan paling penting adalah seleksi alam itu membentuk spesies, berdasarkan adaptasi terhadap lingkungan tertentu.
Jadi, seleksi alam itu bukanlah merupakan sebuah teori yang kuno, melainkan itu merupakan kekuatan dinamis yang masih bekerja hingga sekarang. Adaptasi itu merupakan kunci kelangsungan hidup, dan bukti evolusi itu ada di mana-mana kalau misalnya kita mau lihat dengan mata terbuka kita. Jadi nih, kalau kalian lihat jerapah di kebun binatang, ingat ya, kalian itu lagi lihat karya seni jutaan tahun seleksi alam. So, nature is the master artist, and evolution is an unfinished masterpiece.